Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin iz kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fajfar bijatidin taribat yadak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para kesepuhan, tokoh agama, pemuka adat setempat, bil khusus yang mulia guru kita sekalian Al-Mukarram Kiai Haji Hasim. Tidak lupa juga Ustadz Abbas, sahabat saya, Pak Komar, segenap para alimun ulama. Tidak lupa juga Ustadz Mansur. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan kemuliaan kepada guru-guru kita sekalian. Amin amin ya rabbal. Bil khusus Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Sohibul Fadilah, yakni Bapak Sukari beserta ibu dan kedua mempelai, dalam rangka walimatul arus sekaligus turut serta mensiarkan agama Islam di haflah mubarakah. Kita doakan Pak Sukari mudah-mudahan hajatannya penuh dengan rahmat barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin. Mudah-mudahan hajatannya termasuk hajatan golongan Allah. Amin. Hajatannya termasuk orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Imma syakiron, maka janji Al-Quran tidak akan pernah bohong. Farikun fil jannah, bagiannya surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya. Selanjutnya kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai rumah tangganya bahagia, Amin. dikasih rezeki halal dan barokah, Amin. diberikan keturunan anak yang soleh dan solehah. Amin. Mudah-mudahan Pak Sukari pengantin beres hajatan kebeli kebun sama sawah. Amin amin ya. Kalau emang kegusur lagi sama perumahan hadiah, jual lagi aja. Duitnya pakai ongkos ke Mekah, insya Allah. Aparatur pemerintah bil khusus Pak RW, Pak RT ada semua ya. Kita doain mudah-mudahan Pak RW, Pak RT dijadikan umaro yang mau ngajak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang hadir mudah-mudahan jadi suami yang bijaksana, mengerti kebutuhan istri, paham kebutuhan istri. Amin. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir semuanya menjadi istri yang solehah, taat, patuh kepada suami, dan selalu minta maaf kepada suami, insya Allah. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebelum saya lanjutkan kepada tukang salon, ehonya kurangin, lawnya dikurangin, jangan wow-wowan lah, bukan artis ini. Ibu bapak yang berbahagia, sama-sama puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajatan menurut syariat Islam terbagi dua. Yang pertama ada hajatan yang termasuk ala inna hisballahi humul muflihun. Yang pertama hajatan syariat Islam termasuk golongan orang yang beruntung, golongan Allah.
Yang beruntung golongan Allah yang mana? Yang untung di dunia, untung di akhirat. Insya Insya Allah. Seperti hajatan model begini, kita ngeluarin kue, kuenya akan jadi ganjaran sedekah. Air yang diminum yang hadir jadi ganjaran sedekah. Amin amin ya. Karena niat nikahin anaknya juga bahasanya adalah mengibadahkan anak-anak kita. Insya yang tujuan akhirnya rumah tangga adalah bahagia, dikasih anak yang soleh dan solehah. Timbul pertanyaan, apakah rumah tangga ini gampang? Saya jujur secara pribadi jawab, rumah tangga itu susah. Kenapa dikatakan susah? Masih banyak suami yang belum ngerti kebutuhan istri. Banyak. Masih banyak istri yang belum pernah minta maaf sama suami. Banyak. Kalau soal ngajinya nggak usah ditanya, tapi prakteknya sehari-hari itulah yang susah yang kita lakukan. Saya pengen tanya sama ibu, ada nggak seorang suami mau masuk bulan puasa ngajak istrinya ke pasar beli baju lebaran, mertua disalinin, orang tua disalinin, bahan kue tengah kintal, ada kagak? Bakal ketemu, jasa susah banget. Begitu juga istri. Belum pernah saya dengar ada seorang istri sehari semalam minta sama maaf sama suami, sebelum tidur minta maaf sama suami. Ada nggak di perumahan Adiasa sebelum tidur bininya minta maaf sama laki? Kagak ketemu rasanya. Apalagi lihat suaminya udah kerja di PHK, tapi alhamdulillah rumah kita udah lunas. Alhamdulillah. Ini banyak persoalan. Makanya ada 3 alternatif pilihan. Yang pertama, pilih calon mantu walaupun duitnya banyak, pangkatnya tinggi, kedudukannya terhormat. Kalau nggak pernah ibadah, nggak sholat, jangan pernah dipilih. Duitnya banyak kagak sholat, jangan dipilih. Saya tanya ibu, calon mantu duitnya banyak kagak sholat, dipilih kagak? Main kagak ya. Rasa-rasanya dipilih. Sholat mah gimana, udah setruk kaya. Susah. Yang kedua, pilih calon mantu jangan yang sholat aja. Sholat bentar-bentar batal wudu, Allahu Akbar. Bentar-bentar batal wudu, Allahu Akbar. Sampai nggak kehitungan sholat sunahnya udah ratusan rokaan. Pesantren kagak, mondok kagak, digembleng di mondok modern juga kagak, di salafiyah juga kagak. Kari-kari sekarang timbul, nggak berhenti-berhenti, sholat aja. Begitu hari Minggu, lihat undangan numpuk, duit kagak punya, mertua datang, lihat suami masih Allah, Allah, Allah. Kata bininya, mati gua minggu depan juga ini. Jangan tiru Haji Hasim. Beliau tuh pesantren, jangan tiru saya, bisa bangkrut ibu. Betul nggak? Kalau kiai dia pesantren mondok, kenapa dia bisa rezekinya bertambah? Karena dari ilmunya dia berbagi kebaikan terhadap sesama manusia. Siapa yang ngedain? Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi. Allah dan malaikat, seluruh penghuni langit dan bumi, itulah yang mendoakan orang yang berilmu. Makanya tengok ustadz rumah tangganya, jarangnya ada yang berantem karena cukup ilmu. Karena dia sadar, kata Rasul, walidiniha, cari calon suami calon istri itu yang mengerti agama. Kalau dia mengerti agama, fajfar bijatidin taribat yadak, akan diberikan kebahagiaan karena agama menjamin orang hidup bisa bahagia. Tengok Ustadz Mansur, tengok Haji Hasim, kenapa jarang berantem? Karena ada ilmunya. Rumahnya nggak ditembok, nggak dicor, nggak dibeton, bilik dari bambu. Suaminya nanya, Umi Ridho, rumahnya bilik dari bambu, orang lain dibeton dicor kayak Pak Sukari, rumah kita dari bambu. Oh, enakan rumah dari bilik bambu ayah, musim panas nggak perlu kipas angin, angin langsung molos dari bambu, nyos adem. Kan ada agama. Bahkan kalau ada angin puyuh, biliknya ngejeblak sebelah, tinggal makuin. Si suami tanya lagi, Umi Ridho, orang lain gentingnya Monir, gentingnya super, gentingnya berharga 5.000 di atas ke sana, sementara rumah kita gentingnya dari atap pohon kirai ilalang yang dibikin. Ibu Ridho rumah model begini. Istrinya jawab, enakan rumah gentengnya dari atap ayah, kalau hujan bocor ngambil air wudhu langsung di kasur, langsung tahajud bu, masya Allah tabarakallah. Apalagi kita harus bersyukur kepada Allah, tidak akan pernah terbayar. Hebat ya istri saya, jajar-jajar istrinya yang ngerti agama. Rumah bocor, lakinya di pos ronda, dasar laki nggak punya otak, no rumah bocor. Ibu, rumah temboknya ngejeblak, asalnya
rumahnya dari Batako, orang lain udah direhab, orang lain udah lantai 2, dia masih asli dari developernya. Kamar mandi ada depan nama sumur. Betul nggak, Bu? Orang lain sudah direhab, dia belum. Istri marah, dasar suami nggak punya otak. Lihat noh, rumah Pak Sukari di sono direhab, di sono direhab, di sono. Lihat rumah kita, no Batakonya sampai pada bolong. Lihat, kalau nggak sabar yang ada ribut. Nggak punya beras ribut, nggak punya duit ribut, ditonjok bini gigi sampai rontok 3. Orang lain udah ngerehab rumah, orang lain udah beli mobil, orang lain wah udah kemana-mana, dia mikirin gigi aja dipikul. Rumah tangga 15 tahun baru lunas rumah doang, belum punya apa-apa. Konsep hidupnya agama. Tengok Ustaz, hidupnya bahagia, pulang dari masjid Allah Allah Allah, bininya pulang ngaji subhanallah masya Allah subhanallah masya Allah, nggak pernah ribut, nggak pernah tonjok-tonjokan. Ternyata begitu dikontrol, wajar nggak berantem juga. Orang sebulan nggak makan nasi. Atau mau ribut bagaimana, nonjok juga nggak ada tenaganya, lemes. Kebanyakan puasa, nggak jadi ribut agama dia pegang. Nah kita masyarakat biasa, kita konsep hidup kita satu saja, Al-Quran. Kata Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia kita pengen hasanah, di akhirat pengen hasanah. Berarti sebelum akhirat hasanah, dunia hasanahin. Jangan berharap di akhirat hasanah. Kalau di dunia sama suami masih ribut dan berantem, urusan persoalannya sepele, hanya duit saja. Rumah tangga kurang duit, percaya akan menimbulkan keributan. Bukan duit dikultuskan menjadi Tuhan, tapi duit segala-galanya bisa menjamin orang bisa bahagia kalau kita bisa pandai mengamalkan duit itu untuk ibadah. Niatin rumah tangga itu pengen banyak duit. Saya selalu mengajarkan jangan hidup susah. Kalau susah diledek sama tetangga, miskin dihina sama tetangga. Hari gini ibu sakit, pinjam duit sama Pak Sukari, jangan harap dipinjemin, diledek pasti. Betul nggak? Kata Pak Sukari, yang sakit laki lu minjem duit ke gua. Atau lu gimana judulnya, rumah tangga 15 tahun gak punya cecelengan sama sekali. Malum Pak Sukari orang boros banget. Ya isi lah, peranan istri penting. Hari gini ibu pinjam mobil sama tetangga buat nganterin suami ke rumah sakit, jangan harap dipinjemin sama tetangga, dihina. Hari gini anak kita nggak ada ilmunya, keinjak-injak tenggelam zaman. Makanya kata orang pinter, dunia ini kejam, dunia ini untuk orang-orang pemberani. Maka dunia ini panah, nggak berani dibarengin ilmu, tertinggal. Susah diledek, miskin dihina, anak bodoh ketinggalan. Bagaimana generasi kita lebih hebat ketimbang kita kalau ibu bapaknya susah nggak bisa modalin anaknya? Betul? Masuk pesantren perlu biaya, sekolah berjuta-juta. Tengok di luar pagar orang pengen pinter, kenapa nggak bisa masuk? Karena nggak punya modal ibu bapaknya. Jadi rumah tangga yang paling penting adalah seperti sapu lidi, kecil bentuknya, diikat sama tali tanah ke hatil asjar, disatukan dengan kekuatan. Sampah segitu banyaknya bersih sama sapu lidi. Kenapa? Karena dia kompak. Berarti rumah tangga itu harus kompak, diatur. Suami sebagai pemimpin, istri sebagai makmum, anaknya makmum yang setia. Insya Allah rumah tangga bahagia. Sekarang kan banyak yang terbalik, istri pengen jadi imam, suaminya jadi makmum. Tengok di Cikande, tengok di Tiga Raksa, tengok di Belaraja, tengok di Pasar Kemis, pabrik rata-rata penuh sama perempuan. Jam 5 subuh perempuan bawa Mio, bawa Vario, bawa Satria menuhin pabrik, sampai jam 9 malam masih di pabrik ngobrol sama laki-laki lain. Terjadi perselingkuhan cinta dan perpecahan hati, sementara suaminya di rumah lagi nyuci. Pikirin, kita sebagai suami harusnya berpikir, istri gua ngobrol-ngobrol sama laki-laki lain. Ini bagaimana gue sebagai pemimpin, sebagai imam di rumah tangga? Berarti saya belum mampu. Istrinya di pabrik beras keringat banting tulang, suaminya di rumah lagi masak. Haji Hasim sampai bingung, kata Pak Haji Hasim, Juk lu lagi ngapain? Baru nyuci doang Bang Haji. Beres nyuci lu ngapain? Biasa Bang Haji di jemuran. Beres di jemuran nyetrika Bang Haji. Nah lu kenapa jadi banci begini hidup? Gak tahu Bang Haji udah nasib. Jangan ngomong nasib, hidup ini harus syariat, hakikat Allah. Iya Bang Haji, gimana sudah pasrah begini? Terus lu beres nyetrika lu mau ngapain? Biasa Bang Haji masak ke dapur. Beres masak, biasa Bang Haji nyuapin makanan anak-anak biar bisa tidur nyenyak. Beres nyuapin anak, ngelonin bocah biar tidur. Kenapa lu jadi banci begini? Iya Bang Haji, kemarin mah anak saya susuin, Masya Allah anak saya kelolodan bulu saya Bang Haji. Kata Bang Haji, yang menang jadi kelolodan dia pap so tete lu mah bulu melulu. Lu salah menyusuin anak lu, harusnya istri lu. Luar biasa. Malam ini saya sadar bahagia ini Pak Sukari pengen hajatannya golongan Allah. Alhamdulillah. Nah, Pak Haji Hasim ada, Pak Dewan, Pak Haji Dada juga ada, berkah.
Saya selalu bangga ke sini dekat rumah Pak Dewan karena yakin ongkosnya pasti ditambahin, nggak ragu saya. Jangan ketawa, gue beneran. Orang pengen jadi dewan niatnya ibadah dulu juga. Alhamdulillah. Nggak ada susahnya. Pokoknya kalau hidup ini sudah kompak, dilatih sama Haji Hasyim, dilatih sama Ustadz Mansur, dilatih sama Ustadz Abbas, dilatih sama Kakak Pak Umar. Masjid Kisah sudah mewah loh, Masjid Jami Nurul Huda sudah gagah. Sampai 29 malam ada training center sholat. Ustadz Abbas jadi imam, usolli sunat tarawih, Allahu Akbar. Itu makmumnya di belakang serentak mengucapkan Allahu Akbar. Artinya kita pengen hidup kompak kepada Allah dan Rasulnya. Ustadz Abbas baca Quran dengan indahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sampai selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmumnya di belakang serentak amin loh, karena pengen kompak kepada Allah dan Rasulnya. Di musola ada ustadz, di masjid ada kiai sama ustadz, di pesantren ada ajengan, masuk ke rumah ada pemimpin imam kita. Siapa? Suami kita. Bagaimana di dunia muhasanah, di akhirat muhasanah? Orang ibu sama suami nggak pernah akur. Suaminya harusnya bisa mengajak, mama mari kita sama-sama sebelum tidur kita baca Quran. Dipimpin sama suaminya, nawaitu Ronald Ajimi imanam billahi wa bi rasulihi. Dia bacakan ayat Al-Qur'annya, khususon Quran surah Yasin, hadiatan wasilatan ila ruhi. Dia hadiahin bapak emaknya, istrinya nyambut Al-Fatihah. Sebelum tidur baca Yasin, suaminya mimpin Bismillahirrahmanirrahim, Yasin sama-sama. Baru setelah itu sesuatu yang terindah dilaksanakan. Insya. Selamat datang Haji, mangga Haji. Ada berkah nih Pak Sukari. Kiai udah datang ke Haji Edong Lin, Haji Pak Haji Adam, Masya Allah berkah. Ketua MUI, Alhamdulillah. Pak Uju ketua 6, ketua pos sebenarnya. Ketua pos. Ini ada jatah dari Pak Sukari, udah hidup aja udah dia. Udah rokok mil lama, udah nggak ada susah hidupnya. Ada rokok sama kopi beres, pos aman, terkendali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak bikin susah daripada jadi preman puyeng. Tapi kita alhamdulillah nih Pak Dada, tugas ulama agak berkurang Pak Haji Adang sama Pak Haji Hasyim, karena preman udah banyak pensiun alhamdulillah. Ketuanya Kang Bahar udah meninggal 5 bulan yang lalu, sekarang diganti sama Kang Muslihat, punya musuh si Jamal. Tapi alhamdulillah Muslihat punya anak buah si Komar, rambut gondrong, jenggot tembel, kumis tembel, giliran dibel sama bini suruh bikin kolak ngomongnya lain. Ayah lagi di mana beli kolak? Iya bebek, lemes jadi bencong. Nah, mudah-mudahan dia biasa sih nggak kayak si Komar ya. Gagah-gagah. Kembali kepada pembicaraan. Suami pemimpin. Apapun kata suami, kalau kata suami mama ambil. Kata suami mama itu jangan. Berarti suaminya jadi imam. Kata suaminya sholat berarti istrinya sholat, suaminya ngaji berarti istrinya ngaji, suaminya akhlaknya bagus, istrinya ngaji bagus. Nanti anaknya akan itibar kepada siapa? Kepada bapak mamanya. Sekarang generasi kita bagaimana mau itibar kepada bapak emaknya? Orang bapak emaknya nggak pernah jadi contoh buat anak-anaknya. Bagaimana anaknya mau nyontoh kepada bapak emaknya? Orang bapak emaknya juga nggak bisa baca Quran. Timbulin sama kita, sudah saya bodoh, istri saya bodoh, anak saya harus lebih hebat ketimbang saya. Pesantren di mana-mana sudah menjamur, pondok pesantren baik salafiyah maupun modern. Belum lagi sekolahan yang sudah semakin pesat, segala teknologi semakin canggih dan maju. Ibu bapak semakin besar, harapan anak kita harus lebih hebat ketimbang kita semua. Insya. Karena hidup yang menyelamatkan ini ilmu, ya ilmu dunia, ilmu akhirat. Kenapa para ustadz hidupnya tenang, gak kerja apa-apa, gak peras keringat, banting tulang, modalnya cuma tasbih sama sejadah, cuman banyain kalimat fakulu tasbihatin sodako, wa kullu tahmidatin sodako, wa kullu tahlilatin sodako, wa kullu takbiratin sodako. Cuma itu yang dibaca ulama. Allah, Allah, Allah. Kok dia bisa hidup bahagia? Karena agama yang dia bikin tenang. Lihat ustadz gak kerja apa-apa, Pak Haji Dada berkah, gak ada yang ngundang ceramah, airnya laku. Pagi-pagi udah ada tamu, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam, ada apa Bu? Ini tanya anak saya sakit panas, udah lama, baru 1 hari. Insyaallah, 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 sabar, insyaallah, insyaallah. Insyaallah doang itu. Saya masuk ke dalam, saya ambil air dari kulkas, langsung dingin itu. Yang tadinya panas langsung adem luar biasa. Nggak tahu sembuh nggak, kagak nyaman. Intinya dikasih air, amplopnya dibuka 50.000, modalnya 2.500 perak. Berapa kali lipat Allah bayar? Keberkahan ilmu yang luar biasa. Sekarang kalau anak kita masuk sekolah, dia punya ilmu,
education public secara umum manusia bisa berharga, bermartabat, berderajat, diangkat oleh Allah, diberikan kebahagiaan oleh Rasulullah, seperti pada ada diangkat jadi dewan karena dia punya ilmu, itu karena ada education. Kenapa pendidikan itu bisa melekat? Karena stability, karena punya ilmu. Jangan harap Ustadz Mansur pengen jadi dewan kalau tidak ada ilmu politik, jangan mimpi. Sekalipun jadi dewan, bahaya, yang dia pikirin ke bawah sapi doang, yang lain dia kepikirin. Karena disitulah ilmu dunia, stability, dia gali, masuk dia pesantren, walam ya ta'alamil ilma, ternyata kiai ilmunya, pondok rombeng salafiyah, hidupnya bisa sejahtera dan bahagia lebih daripada dewan. Dewan punya mobil 2, dicari-cari sama LSM dari mana judulnya, sisa proyek di mana, anggaran sisa di mana, dikorek-korek Pak Haji Dada. Tetapi kalau kiai mau mobilnya 2, mobilnya 3, oh nggak ada masalah. Karena kenapa? Berkah. Bukan berarti dewan tidak berkah, cuma bedanya di situ. Kalau ilmu yang diberikan kepada ulama dengan ketulusan dan keikhlasan, dia mengabdikan dirinya dan sandarnya adalah wadiniha, agama, lalu dia dijamin oleh Allah dan Rasulnya fajfar bijatidin taribat yada, istrinya akan paham. Tengok para ustadz, jarang istrinya yang ngomel sama suaminya. Bini ustadz pasti bibirnya ramah-ramah, nggak pernah teriak-teriak. Gimana mau teriak-teriak asal ngomel, lakinya ngomong diam loh, kan gua ustadz di sini. Han itu malu gak mata ditahan di dada ngap, setengah nahan TBC ampun datang. Masuk klinik, penyakitnya banyak sekali. Tapi konsep hidupnya memang harus seperti itu, sabar. Sekarang yang punya kadangkala tidak menyadari betapa besarnya ujian dari Allah. Semakin orang rajin ibadah, semakin dia tasyakuran binikmah, dikasih rezeki pasukari, ada jodoh anaknya, tasyakuran binikmah, ngadain hajatan begini, dia undang ulama-ulama dekat, dia panggil ustadz-ustadz yang dekat, dia kumpulkan tetangga-tetangga dekat, semata-mata dia bersyukur. Imma syakiron farikun fil jannah, harapannya dia pengen kebahagiaan sorga dunia, lebih-lebih sorga di akhirat Allah. Ujung-ujungnya nanti anak saya dijadikan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah. Besok dia lihat anaknya Wulandari dengan Nirwansa, nggak perlu Nirwansa dengan Wulandari sibuk-sibuk ngasih duit bapaknya, nggak perlu. Lihat rumah tangga anaknya bahagia, orang tua sudah ikut senang dan bahagia. Betul? Besok Nirwansa sama Wulandari kamu harus misah, jangan nyampur sama orang tua. Rumah tangga kalau masih nyampur sama orang tua, jangan harap kamu bisa bernilai dan berharga, tidak pernah berharga. Pasti mertua bilang, sepiteng banyak penuh sama menantu ini. Dapat 2 bulan sepiteng betus, Masya Allah, nih menantu banyak amat peraknya. Perasaan tai gue sedikit nih, mantu banyak banget. Diomongin sama mertua, besok harus pindah. Nirwansa berpikir dengan Wulandari, mah kita harus pindah. Begitu pindah, rumahnya sederhana, tapi dia nggak ngerepotin orang tua. Datang main, ayah ini ada rezeki dari Wulan sama Irwan berdua, ini buat ayah menjelang Ramadan 2 juta, ini buat mama menjelang Ramadan 2 juta. Itu duit dari Nirwansa sama Wulandari, Pak Sukari nggak pernah berani pakai. Dia taruh duitnya di lemari, dia tetap dia tahan dengan pakaiannya. Dia taruh di bawah pakaiannya, di lepitan pakaiannya, bajunya, duitnya itu sampai keras di bawah celana. Ditutup sama Pak Sukari. Kata istrinya, ayah itu duit dari Nirwansa kita pakai. Jangan, ini kenang-kenangan dari Wulandari dan Nirwansa, menunjukkan bahwa dia sudah mengulang jasa kepada kita. Tapi kan kita butuh ayah. Jangan. Emang kenapa ayah? Wulandari sama Nirwansa lu hitung udah berapa tahun rumah tangga? 10 tahun ayah. Makanya jangan dipakai, karena dia baru mersen kali ini 10 tahun. Mau gue jadiin jimat nih duit dari mantu gua. Dia lihat, dia nggak taruh. Ini kayak ibu bapak di Adiasa kurang lebih 15 tahun, besok pulang ke Brebes, ke Tegal, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, kasih sama mboknya. Mah ini buat mbah, mbah ini buat mbah, mbok ini buat mbok, kasih. Lu ada rezeki, alhamdulillah. Setelah saya merantau di Jakarta, di Tangerang, rumah kebeli mbah, walaupun dalam jangka 15 tahun dengan lesu, rumah akhirnya lunas berkah. Ini kamu bisa meresen sama mbah, ini ada kenang-kenangan mbah dari di Tangerang kami tabungin sengaja dibawa ke Jawa. Emang kerjanya libur mbah, kurang lebih selama 2 minggu diliburkan. Lalu lu nggak pulang-pulang? Enggak, makanya nih ngasih 2 juta buat makan saya selama di sini. Kata mbok atau takor gua. Orang tua nggak ada yang marah loh. Dikasih sama mbahnya 2 juta, dikasih sama mboknya 2 juta, 4 juta. Dapat seminggu di Jawa, bilang lagi, mbak saya mau balik lagi ke Jakarta. Ngomong-ngomong duit yang kemarin masih ada kagak? Emang kenapa? Orang habis ongkos. Mbahnya bilang kemarin buat lo, kemarin buat kamu, kemarin buat kamu. Sekarang
buat cucu mbak, buat cucu mbok semua, lu bawa lagi. Itu kasih sayang orang tua sampai nggak pernah habis kita punya cucu. Coba bapak nanti merasakan, saya yang belum punya cucu saja akan merasakan betapa dahsyat seperti itu. Ketika punya anak kita mulai dewasa, kita berpikir, nih anak saya mau rumah tangga, bekalnya apa? Nih anak rumah tangga saya sekolahnya saja tidak sampai selesai, sementara penghasilan kehidupan ekonominya tidak menjamin, apalagi dia kalau nanti punya istri, saya harus bagaimana? Kita orang tua sudah mikirin masa depan anak. Makanya kalau anak kita tertinggal tidak ada ilmunya, jangan harap anak kita bisa bahagia rumah tangga, akan ketemu repot dalam kehidupan ini. Dan dunia rumah tangga ini keras. Kalau kita nggak kompak dengan suami istri, jangan berharap rumah kita bisa direhab. Pasti rumah kita asli tipe 21, sederhana seperti itu. Sampai gentengnya harus pada jatuh, kasonya kayunya sampai rapuh, temboknya sampai pada ngejeblak sebelah. Menangis meneteskan air mata, ya Allah, kenapa saya dulu nggak kerja keras dengan suami dan istri saya. Makanya istri itu harus irit, istri itu harus hemat. Kalau ada yang nanya, kok kamu pelit banget, irit itu bukan pelit. Kok kamu hemat banget, hemat itu bukan pelit. Irit hemat itu masa depan cita-cita anak gua, kalau bukan gua siapa? Nggak mungkin gua minta sama tetangga. Itulah konsep hidup rumah tangga. Suami tugasnya cari duit kasih sama istri. Mama, ayah hari ini gajian bulan ini dapat 3 juta. Ini loh bon gajinya 3 juta. Kata istrinya, ayah udah megang buat bensin? Belum. Terserah mama gimana bagusnya. Oh kalau begitu ayah megang bensinnya 200.000 aja selama sebulan. Buset, tuh cekeknya gua malu jangan dihidupin. Kita pengen berusaha rumah tangga yang jujur dan terbuka. Suaminya bilang, ini gajian lo 3 juta mama, ayah megang bensin berapa? Kata istrinya, terserah ayah cukupnya berapa? Ya baiknya mama dah, berapa cukupnya? 500 cukup ayah. Kayaknya 500 cukup deh, kalau kurang nanti ayah minta lagi. Baik kalau gitu, ambil ayah sama ayah 500. Ini yang 2,5 juta mama simpan untuk kebutuhan selama 1 bulan. Ada bu suami yang seperti itu? Ada bu? Bu, yang suaminya seperti itu ada? Kayaknya jarang banget ketemu. Orang habis gajian umpet-umpetan, sit gajinya aja nggak dikasih tahu. Begitu istrinya nanya, ayah gajian bulan ini berapa? Nggak perlu tahu, yang penting kan makan cukup, jajan cukup, udah tuh jatah kamu 1,5 juta. Istrinya cari tahu sama temennya, suami kamu gajiannya lo bulan ini lo sampai 3,5 juta lo, kok dikasih ke gue cuma 1,5 juta, ini 2 juta lagi kemana? Ternyata diselipin di dompet. Dan saya nggak mau nyalain suaminya, kenapa pak nggak pernah jujur sama istri, gajian 3 juta nggak dikasih semua, dipisahin sama bapak separuh, dikasih istri separuh. Kiai nggak perlu tahu, duit kalau udah masuk dompet perempuan jangan harap bisa keluar, macet susah keluar. Pagi-pagi gua ngasih gaji 3 juta, 5 menit gua minta bensin, mama ayam minta bensin 50.000, duit dikasih sama bini supaya diambil lagi, borok sikut jangan diambil lagi. Coba yang kerja gua, yang nyari duit gua, tapi yang borok sikut gua, kan bingung gua ngertiinnya ini. Berarti kan kalau hidupnya nggak kompak akan selalu salah paham, timbulnya ribut, nggak bakal maju rumah tangga. Suaminya harus jujur, mama nih gajian 3 juta, terserah mama. Kata istrinya, ayah ngambil berapa? Ya cukupnya, ya 500 ambil, kalau kurang nanti ayah minta lagi. Itu namanya terbuka. Dan saya nggak mau nyalain suaminya, karena suami bilang, kalau kita nggak megang duit di kantong Pak Kiai, kita nggak bisa gaul di pos ronda loh. Kita nggak bisa ngebeli mil tambahan loh. Duit kalau sudah masuk istri jangan harap bisa keluar beli rokok loh, macet loh. Akhirnya gua kena 1,5 juta lagi dilepit di kantong celana. Bini kan penasaran, di mana nih 1,5 juta lagi nih? Itu lakinya ke pos diikutin ke pos, lakinya berangkat ke masjid diikutin ke masjid, lakinya masuk kamar mandi, kata bini, wah kebenaran nih pasti celananya dibuka. Lupa celana yang ada duitnya disangkutin di atas. Kata bininya, jangan-jangan dibalik ke kolor ini nih 1,5 juta. Masa iya ke kolor jelek aja sampai ditaruh di atas? Ah, gua penasaran, pasti ada apa-apanya di ke kolor nih. Digait sama istrinya, ternyata bener yang 1,5 juta nyelap di ke kolornya. Duitnya diambil, ke kolornya lupa digantungin. Suaminya keluar dari kamar mandi kan heran ngeliat kolor ada di bawah, ngambek sama istrinya, mama kok kolor ayah bisa di bawah? Ayah lagian kolor jelek aja pakai di atas, apa salahnya sih naruh ke kolor di bawah? Lu nggak perlu tahu, ini urusan suami. Urusan suami, urusan istri, urusan abang, urusan saya. Kenapa kolor jelek harus di atas? Kenapa tidak di bawah? Lu nggak perlu tahu, ada duitnya ya bang, perlu tahu. Udah saya ambil. Kata suaminya 1-0, gua kalah. Suaminya berpikir, bulan depan gua harus pindah nih naruh duit, jangan di ke kolor lagi. Udah ketahuan ini nih. Ini kalau gua nggak bisa nyelapin duit, waduh gua nggak bisa ngobrol masih Uju di pos ronda urusannya. Susah ini. Nggak bisa ngobrol sama Pak RT, nggak bisa ngobrol sama Ustadz Abbas. Gua harus nyelipin lagi, pindah lagi. Sekarang bulan depan gajiannya beda, biasa di ke kolor, sekarang pindah nyimpennya di belakang rumah di kandang ayam.
Istri kan semakin penasaran di mana naruh duitnya. Begitu lagi ngebersihin kandang ayam, dia ngeliat, waduh pindah naruh duitnya. Duitnya diambil, istrinya senyum-senyum dalam hatinya, nggak bakal ketemu sama lu Uju duit lu. Tinggal Bang Uju muter di kandang ayam. Kata bininya, Bang Uju nyari apa? Enggak, ngeliat ayam aja bagus-bagus. Saya pandiin Bang, ya kasihan ayam gak mandi-mandi udah 9 bulan kemarau. Iya juga sih. Ini kandang ayam bersih amat, saya sapuin Bang, biar bersih dari kotoran, biar ayam kita sehat. Kata bininya, gak bakal ketemu, orang duitnya udah gua ambil. Padahal mau nyari duit. Akhirnya bini nanya, Abang nyari apa kok sampai muter-muter di kandang ayam? Lu gak perlu tahu. Abang nyari duit ya? Perlu tahu. Udah saya ambil tuh, nyelap di situ. Subhanallah, 2-0 kalah. Istri jangan sekali-sekali dibohongin, Pak Haji Dada. Sekali dibohongin dia akan tahu, feelingnya kuat. Di mana suaminya naruh duit bakal ketemu. Jangan coba-coba. Suami selingkuh, itu istri ngedadak bisa mimpi lakinya lagi baca cewek lain. Feeling istri itu kuat loh. Padahal dia nggak ada yang ngasih tahu. Pagi-pagi nanya, ayah semalam kok biasa pulang jam sekian, kok ayah nongkrongnya agak lama sih? Emang nongkrong di mana? Suaminya udah grogi. Wah kayaknya tahu nih bini gua kalau gua ngebonceng tetangga sebelah orang Lampung. Wah salah nih kayaknya. Siapa yang ngasih tahu? Si Uju apa RT ini? Padahal emang feeling istri yang kuat. Makanya rumah tangga itu kalau nggak kompak, wah nggak ketemu bahagia, yang ada berantem melulu. Tugas istri cukup taat suami, hormati suami, hargai suami, anterin suami. Mau kerja, urusan kerja terserah. Di kerja di PHK sekarang ngojek terserah. Kerja di PHK sekarang dagang di pasar terserah. Sekarang di PHK dagang di pasar-pasar kaget, motornya dibikin dirancang buat bawa gerobak, nongkrong di tiap kampung pasar kaget. Istrinya ngebonceng di tengah, nyelap di antara gerobak dan motor, saya di belakang ngikutin. Inilah rumah tangga yang kompak. Bayangin istrinya nggak merasa sakit padahal kegencet gerobak belum jagain dagang. Suaminya di depan dengan nada lihat spion kiri kanan, takut ada mobil yang nyalip. Istrinya di belakang dengan eratnya menangkap pinggang suaminya. Masya Allah, kata malaikat, cocok nih kayaknya pedagang kaki lima semua ini kayaknya. Tapi hidupnya kompak loh. Nyampe rumah gerobaknya diparkir, nyampe rumah diambil air wudhu, sholat isya berjamaah. Dia bilang sama suami, ayah hari ini keuntungan dagang kita 50.000, tapi inilah rezeki dari Allah tidak akan pernah terbayar. Tengok orang lain lo ayah, jam 1 malam masih ada di tempat sampah, dia pungutin botol aqua, dia ambilin kardus-kardus sambil dia ke kotor-kotor. Orang lain belum bisa tidur, dia belum bisa tidur. Orang lain sudah tidur nyenyak, dia masih di tempat sampah. Bayangin lo ayah, besok Bintari ngejual kardus-kardus botol aqua buat beli beras ngasih makan istri dan anak-anaknya. Tapi ayah 50.000, kita udah bisa ngopi santai, udah bisa nongkrong di rumah dengan bahagia dan senang. Alhamdulillah. Nah ditaruh sama istrinya, dicelengin, ditabungin, dicelengin, ditabungin. Ternyata selama 15 tahun punya tabungan 100 juta. Alhamdulillah. Kata suaminya, mama selama 15 tahun kita dagang di pasar kaget, ini berapa keuntungan kita? Ayah ternyata ada 100 juta. Ini mau diapain? Kita bawa ke material, rumah kita rehab. Subhanallah, belanjain semua ke material, habis 95 juta. Alhamdulillah rumah kita walaupun pedagang kelontongan di kaki lima di pasar kaget di mana-mana, tapi rumah kita sudah sama dengan rumah Pak Sukari. Alhamdulillah. Kata suaminya, itu mama masih ada sisanya. Masih ayah, 5 juta lagi. Untuk apa mama? Untuk beli kerudung ayah, percis kayak pelangi merah kuning hijau di langit yang biru, mau mama beli semua. Untuk apa? Untuk pengajian ayah, silakan. Itu sisanya masih banyak buat beli baju ayah, biar istri mama, istri ayah sama dengan istri-istri yang lain, pakai jubah percis kayak ustazah. Bahagia lo ayah kelihatannya, silakan. Sisanya masih ada buat beli emas ayah. Selama susah kita di rumah di Adiasa, mama belum pernah pakai emas lo ayah. Malu lo ayah, tapi hari ini ada rezeki. Mama mau beliin emasnya, antingnya dia beliin, percis segede pelak Vespa dia pakai. Karungnya 15 gram. Oh, jarinya penuh segram, 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 segram. 10 jari 10 gram. Sekarang nyamper ngaji tetangga juga, oh nggak gengsi lagi, nggak malu lagi. Hei, pada ngaji, dijembreng. Gatelnya sedikit, garuk-garuknya 5 jari, gusrut, gusrut, lecet semua. Suaminya terangkat. Ini kadang-kala ngajinya rajin, prakteknya yang susah. Kalau ngajinya sih ibu jangan dilawan Pak Dada. Nggak kelawan, Senin sampai Minggu nggak pernah prek. Tapi prakteknya, tengok coba. Giliran mau arisan, giliran mau kondangan, Masya Allah, baju yang bagus terindah dipakai karena pengen kelihatan cantik sama laki-laki lain. Giliran mau kondangan, arisan, BH yang kencang dipakai biar kelihatan seksi sama laki-laki lain.
padahal tubuhnya udah kayak tempayan, udah keluar semua dari pakaian. Maksain pakai BH yang kencang, akhirnya sampai yang hajat orang lain makan kue dia maka gencet BH. Setengah mati hidup. Giliran mau arisan, mau ngebesan, maksain pakai lipstik yang tebal, bedak Wardah 3 lapis, rambut masuk salon dikerimbat, kerudung 3 lapis, semua serba yang indah dipakai. Giliran mau tidur sama suami, Masya Allah, underrok peniti sampai 15 ngejejer. Waduh, kata Bang Uju, bisa mati di peniti lu urusannya. Nggak ada yang pantas. Bibir percis kayak kebun nggak disiram hujan, pada belah, pada pecah. Boro-boro laki mau nyium, kelihatan juga takut nyocok di bibir dia. Kata Bang Uju, buset, bibir lu karah ini rawa sampai pada meletek begini. Istrinya jawab, gimana bibirmu pada meletek, orang nggak pernah dibeliin Revlon mah abang. Coba kalau duit sama suami dikasih, istri akan bisa berbenah. Untuk siapa? Untuk suami tercinta. Hidup bisa ketemu bahagia. Bukan hanya kehidupan sehari-hari bergaul saja keluar, tapi untuk suami yang Pak Juju dengan istri semua saja saya sampaikan, paling tidak minta sama suami itu sehari 1 kali, jangan sampai setahun cuma 1 kali. 1 hari 1 kali sebelum tidur. 8 pintu surga Allah sudah bikin buat siapa? Buat istri yang taat sama suami dan minta maaf sama suaminya. Ayyumam ra'atin matat wa zawzuha an haradin dakhalat fil jannah. Ketika suaminya sudah ridho, istrinya sudah minta maaf, Allah mempersiapkan 8 pintu surga buat istri yang taat kepada suami dan meminta maaf. Silahkan pilih surga. 8 pintu surga disediakan oleh Allah. Ibu tinggal pilih pengen masuk dari yang mana. Nah, saya pengen tanya ibu, minta maaf sama suaminya ini setahun sekali apa sehari sekali? Setahun sekali, Idul Fitri doang ya. Itu juga suaminya mah masih di masjid, istrinya udah pulang duluan sambil motong ketupat. Begitu suaminya datang, Assalamualaikum, salam, bininya langsung, weh Juk, hampura gua. Buset, pisau yang acung. Kata Bang Uju, masih lebaran, lu main-main maaf pisau diacungin lu. Sehari sekali yang bagus mas, sebelum tidur, ayah, mamah belum bisa jadi istri yang baik, selalu ngomel sama ayah, nggak bisa nyimpen duit boros kayaknya mamah. Suaminya jawab, mamah begitu juga aku, belum bisa jadi suami yang terbaik buat mamah. Orang lain rumah udah direhab, kita belum bisa ngerehab. Ayah belum bisa membahagiakan mamah dengan pakaian yang indah, ayah belum bisa ngedandanin mamah dengan perhiasan yang mahal. Ayah cuma bisa mukulin mamah aja dari dulu. Waktu pertama kawin mamah gemuk, sekarang kan badan mama kurus sampai 10 kilo hilangnya. Ada mertua datang minjem duitnya dikasih mama, ditonjok sama ayah, gigi mama sampai rontok 6 ketemu kagak, itu yang jatuh. Udah ayah, yang penting mama dimaafin sama ayah. Sama-sama tidur lelap seperti begitu, insya Allah Allah dan malaikat akan meridhoi. Ibu besok meninggal dunia, suami ridho, Allah ridho, jaminannya surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nih kita doakan kedua mempelai rumah tangganya bahagia.